Pada pagi hari ini kami memilih berada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, kiranya naik harum di hadirat Tuhan. Sebentar lagi kami akan ditaburi dengan firman Tuhan. Hamba-Mu ini debu adanya, kami perlu Roh Kudus-Mu. Engkau tahirkan hati kami dengan darah Yesus, supaya kami layak mendengar firman Tuhan, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik serta mana yang jahat. Segala intimidasi, kuasa setan, ikatan kuasa perdukunan, roh kemiskinan, haleluya, kuasa setan, kuasa sakit penyakit yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan ini, kami halau dari tempat ini. Kami putuskan ikatannya dengan darah Yesus Kristus. Kami luaskan hadirat Tuhan, firman-Mu hidup bagi kami, demi nama Yesus Kristus, amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah hari terakhir PPKM, sehingga minggu depan kita boleh beribadah seperti biasa, namun demikian tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita berdoa terus buat negeri kita agar supaya Tuhan memberikan kesehatan terhadap wabah yang sedang menimpa negeri kita. Dan puji Tuhan, kami bersyukur jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak ada yang terkena COVID. Katakan amin. Ya, ada Pak Towo yang ada di Jember, saudara, dan beliau sudah sembuh dari COVID. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bangga dengan jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertahan dalam keadaan sukar, dalam keadaan apapun, sehingga kita boleh ada dalam keadaan sehat-sehat. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tema khotbah pada saat pagi hari ini berjudul menyikapi masa sukar. Bisa berkata amin. Menyikapi masa sukar. Kita baca mulai ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 13. Karena kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa berkata amin. Saudara dikasih Tuhan, tema sekali lagi menyikapi masa sukar. Ternyata saudara, untuk terima mujizat, diperlukan hidup jujur. Amin. Ayat 12 berkata, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi. Ya, rata-rata yang bersumpah itu biasanya menutupi kebohongan. Rata-rata ya. Sumpah enggak, itu biasanya iya untuk menutupi kebohongan, maka orang mengangkat sumpah. Tetapi ada juga sumpah yang jujur, tapi dalam konteks ini adalah bersumpah palsu. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Jadi syarat untuk terima mujizat itu adalah jujur. Bisa berkata amin? Ya, tidak. Tidak usah munafik ya. Tidak usah munafik. Itulah sebabnya di sini jemaat masih ada beberapa yang merokok. Merokok saja di depan saya, tidak apa-apa. Daripada saudara ketika bertemu dengan gembala lalu menyembunyikan rokok itu, maka saudara terkena 2 pasal. Yang pertama, dosa merokok itu sendiri, karena orang yang merokok ini kategorinya orang yang kurang bijaksana. Satu, dia memboroskan uangnya dengan hal yang bukan makanan. Yang kedua, merokok itu tidak mengerti arti kesehatan. Yang ketiga, ketika saudara menyembunyikan rokok di depan gembala, maka saudara ditambahi 1 dosa lagi, yaitu dosa munafik. Ya, itulah sebabnya saya lebih suka saudara merokok di depan saya, walaupun itu sebenarnya tidak pantas juga, tetapi itu lebih baik mengurangi 1 dosa. Saudara dikasih Tuhan, orang yang memang rokok itu sulit, tetapi merokok itu adalah belajar menguasai diri. Bisa berkata amin? Kok ada yang amin? Ya, belajar menguasai diri. Biasanya perokok ini orang-orang pemalas. Jadi dia merangsang sarafnya, ya, melerai kesedihannya dengan merokok. Itu. Yang kedua, orang-orang sibuk. Yang ketiga, orang ini tidak bijaksana. Itulah sebabnya jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yang menderita, yang menderita, baiklah ia berdoa, bukan menggerutu, bukan mengeluh. Saudara dikasih Tuhan, dia harus berdoa. Lalu ada seorang, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi dalam arti menyanyi bersukacita. Tetapi di dalam doa itu juga ada menyanyi. Tetapi yang dimaksud menyanyi di sini adalah menyanyi bersukacita. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Kalau saudara merasa sakit, hukum Alkitab, saudara memanggil penatua. Bahasa kasar itu, om doakan saya. Itu beda dengan saya datang mendoakan. Itu beda. Kalau saudara minta, pertama saudara punya iman, punya percaya. Tetapi kalau saudara menunggu pendeta mendoakan, itu beda, tidak bijaksana. Jadi kalau merasa sakit, panggil penatua, panggil gembala, panggil pendeta untuk berdoa, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak. Jadi minyak ini bukan pariaji, minyak ini Alkitab, minyak ini GBD Alkitab. Bukan gereja YAI saja, gereja-gereja yang lain GPDI pakai minyak karena ini aturan Alkitab. Jadi supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Bisa berkata amin. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Orang yang sakit itu rata-rata karena dosa. Yang sakit bisa berkata amin. Dosa. Dosa apa? Saudara dikasih Tuhan, dosa, ayat itu berkata tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Ini dari pola makan. Kalau tiap hari makan babi terus, berarti tangan kanannya bodoh. Ya,
pasangannya bodoh. Tiap malam makan gorengan terus, berarti ini orang bodoh. Sudah tahu gorengan banyak minyak kok dimakan, saudara dikasih Tuhan, berarti ini orang bodoh. Kalau orang yang bijaksana tidak mau berbuat demikian, pola makan diatur. Makan bukan mengisi perut saja, tetapi otak harus jalan. Makanan ini sehat bagi saya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dosa, penyakit itu karena dosa. Terlalu memelihara pikiran-pikiran negatif, akibatnya stres, dosa. Terlalu banyak merokok, dosa. Pokoknya yang terlalu berlebihan itu dosa. Oleh sebab itu ayat ini berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau saudara mau sembuh, bersihkan dulu dosamu. Amin. Karena yang menyembuhkan itu bukan pendeta, yang menyembuhkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa bekerja bila hidupmu kudus. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bisa berkata amin? Mengaku. Suami istri saling mengaku dosamu. Ya, rata-rata egois dalam rumah tangga, paling benar sendiri, merasa paling bijaksana, merasa paling suci. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, lalu saling mendoakan. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Bisa berkata amin. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa berkata amin. Ini rahasia disembuhkan. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal dalam doa kesembuhan, yaitu doa tidak putus-putus. Doa tidak putus-putus. Ya. Yang kedua adalah didoakan oleh orang yang punya karunia kesembuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Maaf, suatu saat Ibu Gembala Sepuh ini sakit parah. Ya, pada waktu itu saya belum mendapat karunia kesembuhan. Pekerjaan saya adalah mengusir setan. Ya, lalu di dalam sakit marah itu harusnya dia dirujuk ke rumah sakit. Pada waktu itu gencar-gencarnya COVID. Kalau Ibu Gembala Sepuh saya izinkan dibawa ke rumah sakit, maka kemungkinan besar beliau akan stres di situ. Maka kalau dia meninggal dunia di rumah sakit, dia akan di-COVID-kan. Akhirnya saya bawa pulang ke sini. Saya bawa pulang ke sini pakai mobilnya saudara Toto dan Ibu Febo kalau nggak salah itu. Iya, saya bawa pulang ke sini. Beberapa kali Ibu Gembala Sepuh itu minta mati. Dia mencari saya, mana Imbar? Tolong serahkan saya. Saudara dikasih Tuhan, ketika Ibu Gembala Sepuh ini bilang tolong serahkan saya teringat bahwa akibat doa beliau saya menjadi hamba Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, gara-gara orang ini saya melayani Tuhan. Berilah kesempatan kepadanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ketika saya berdoa seperti itu, pengerja saya memberitahu, Papi, ada 2 malaikat membawa kain pembeban, membawa kain katanya. Lalu saya tiba-tiba dikasih pengertian sama Roh Kudus bahwa itu adalah Roh Tuhan karunia kesembuhan. Saudara dikasih Tuhan, ternyata yang satu itu untuk Pastor Joe, yang satu untuk pelayanan di tempat ini. Dan saudara boleh lihat, beliau sekarang lebih sehat daripada sebelum dia sakit.
karena ada karunia kesembuhan yang menjamah dia. Katakan amin. Begitu juga saudara, banyak orang di dalam pelayanan ini saya doakan ketika karunia kesembuhan itu turun, maka orang itu sembuh seketika. Untuk agar supaya karunia kesembuhan itu turun, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Katakan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saya tidak bermaksud memalukan. Kemarin saya ke Malang. Oh, cepat ke Malang. Ini tadi penyakit teknis, artinya penyakit biasa. Kadang-kadang penyakit itu campur dengan roh jahat. Lalu saya datang ke Malang, datang kepada jemaat yang sekarang ini ada. Ternyata yang suami dikuasai oleh tenung, yang istri dikuasai oleh tenung. Keluarga ini mau pecah rasanya. Tetapi ketika gembala saudara tumpang tangan atas beliau, maka dua roh jahat itu lepas dari hidupnya, dan rasa panas yang menimpa ibu itu lepas, dan kemudian dia sadar, dan hari ini dia ada bersama kita karena ada perkenanan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa aku sakit? Kenapa aku tidak diberkati? Tetapi mari kita koreksi diri kita. Bisa berkata amin. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Kemuliaan hidup ini seperti bunga rumput. Hidup ini seperti orang upahan. Banyak ujian, banyak cobaan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Katakan amin. Kalau engkau hari ini dihajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, terimalah teguran itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang berterima kasih. Saya kasih ilustrasi. Saudara dikasih Tuhan, ada lebah. Lebah itu masuk di dalam gelas kopi atau lalat atau lebah. Saya mau tanya sama saudara, kalau masuk gelas kopi, lebah atau lalat ini mati atau hidup? Mati. Kenapa? Karena lebah ini ketika masuk gelas kopi, dia berputar di pinggiran gelas. Dia bermaksud keluar karena gelas itu terang. Dia bermaksud menerobos gelas itu. Padahal jalan keluar lebah dan lalat itu di mana? Di atas. Selama ini mungkin engkau punya banyak masalah, tetapi engkau berputar-putar di dalam gelas, dan hari ini mungkin engkau akan mati. Bisa berkata amin. Jalan keluar di atas. Ada pertolongan Tuhan, tak peduli seberapa besar masalah. Amin. Lihat ke atas, jangan berputar-putar di dalam air gelas. Jangan cari jalan alternatif. Ayo bertindak ke atas, lepas dari dalam gelas itu. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tidak ada harapan. Dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf melihat ada terang di atas. Dia diangkat oleh saudaranya. Saudara dikasih Tuhan, dan kemudian dia dijual kepada Potifar. Orang yang andalkan Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya merambat ke batang air, daunnya hijau. Dia tidak khawatir dengan tahun kering. Tidak berhenti tanaman itu memproduksi buah. Mari, jangan kau berputar-putar di dalam gelas. Bangkit, amin. Bertindak. Kalau engkau berputar-putar pada masalahmu, engkau akan mati di dalam gelas. Jalan keluarmu bukan
bukan di bibir gelas, bukan di dalam gelas. Jalan keluarmu di atas. Pagi hari ini khotbah singkat. Engkau masih mempunyai jalan keluar. Jangan kau berenang di dalam kopi. Jangan kau memutari kopi dan pinggiran gelas. Engkau harus beranjak dari air itu ke atas supaya engkau bebas dari jebakan gelas. Haleluya. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Jangan putus asa. Kerjakan dengan rajin segala sesuatu, maka Tuhan akan membebaskan engkau. Amin. Angkat tanganmu, mari Romaeus. Haleluya. Haleluya. Mungkin engkau seperti lebah di dalam gelas. Engkau mencoba keluar karena kamu melihat jalan keluar di dalam gelas itu. Tetapi sesungguhnya jalan keluarmu bukan di situ. Jalan keluarmu itu di atas. Engkau jangan berputar-putar di situ yang membuat hidupmu semakin terpuruk. Melangkah. Mari menyikapi masa sukar itu dengan memandang ke atas. Katakan amin. Amin. Mari angkat tanganmu dengan dulu. Pertolonganku di tempat
Tuhan, persembahan Tuhan, untuk perpuluhan Tuhan. Sehingga Tuhan memutuskan tanah